Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman sekalian, hari ini agak sedikit baru, karena biasanya saya memberikan tausiah itu di masjid, apakah itu ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da isya. Namun hari ini saya di kamar ya, karena lagi di luar kota ya. Baik, teman-teman sekalian, meskipun bukan di masjid, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Setiap orang memiliki yang namanya masalah, namun kita melihat ada orang yang santai terhadap masalahnya. Artinya meskipun dia punya masalah, tapi dia terlihat bahagia. Juga sebaliknya, ada orang yang punya masalah namun sangat berat dia rasakan masalah tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa masalah itu bisa menjadi berat? Pertama, masalah itu bisa berat kalau tujuan kita duniawi. Tujuan kita pujian, penghargaan orang, tujuan kita adalah prestasi dunia, materi, jabatan. Kalau itu tujuan kita, maka ketika kita tidak dapatkan, maka kita mudah stres, kita mudah pusing. Sebaliknya, kalau tujuan kita misalnya akhirat, tujuan kita bertemu Allah, tujuan kita surga, insya Allah apapun yang terjadi, kita tidak gampang stres, kita akan enjoy saja. Contoh misalnya kita dipuji orang. Kalau tujuan kita duniawi, tentu kita merasa bangga dengan pujian itu. Tapi sebaliknya, kalau kita dicela, kalau kita tujuannya duniawi, maka kita akan merasakan sakit, kecewa, marah. Tapi orang yang tujuannya surga, ridha Allah, akhirat, apakah itu dipuji, apakah itu dihina, difitnah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena tujuannya akhirat, tujuannya ridha Allah. Kalau orang tujuannya ridha Allah, dia tidak peduli apa yang terjadi di dunia ini, mau itu dia dihina, mau itu dia dipuji. Toh yang dia ingin cari adalah Allah, yang dia ingin cari mukanya Allah, bukan muka manusia, bukan perhatian. Yang dia ingin cari adalah perhatiannya Allah, bukan perhatiannya manusia. Jadi itu indahnya kalau tujuan kita adalah akhirat. Yang kedua adalah, mengapa masalah itu bisa berat? Kalau masalah itu berat ketika kita berharap selain hanya kepada Allah. Bayangkan ya, ada orang mau pensiun, stres dia, pusing. Kenapa? Dia takut kehilangan gajinya, kehilangan tunjangannya, karena dia mau pensiun. Mengapa? Karena dia berharap, bergantung kepada yang namanya gaji. Ada orang perempuan takut kalau mau tua. Kenapa? Takut kereputan, takut jelek. Kok takut? Karena dia bergantung kepada penampilan. Ada orang berbisnis, takut bangkrut, takut rugi. Dia bergantung pada yang namanya ekonomi. Padahal ekonomi itu ada pasang surutnya. Nah, tapi orang yang bergantung kepada Allah, apapun kondisinya, mau itu dia mau pensiun, itu dia mau tua, toh dia tidak akan pernah merasa kecil, merasa takut, merasa sedih. Kenapa? Allah selalu bersamanya. Dia selalu berharap, dia selalu yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Kemudian yang ketiga, mengapa masalah itu bisa berat? Kalau kita tidak ditolong Allah. Bayangkan kalau orang tidak ditolong Allah, Pak.
teman-teman sekalian. Segala apa yang ada di dunia ini kan semua dari upaya, dari pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain daripada pertolongan Allah. Jadi kalau ketika dia tidak ditolong Allah, selesai. Setiap makhluk dikuasai oleh Allah. Hati dibolak-balikan oleh Allah, bukan dibalik qulub. Jadi betul-betul masalah akan berat ketika kita tidak ditolong oleh Allah. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya ditolong Allah. Pertama, dalam Al-Quran Al-Baqarah jelas Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar dan sholat. Jadi ketika ada masalah, ketika ingin ditolong oleh Allah, maka kuncinya yang pertama adalah sabar. Pasangannya sholat. Sabar dulu kita bahas. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Ketika ada masalah, tahan diri, kendalikan diri. Jangan langsung bereaksi marah, jangan langsung panik, jangan langsung curhat, jangan langsung pasang status. Kendalikan diri, tahan diri, yakinkan bahwa masalah itu dari Allah, dengan izin Allah. Makanya orang yang terkena masalah, terkena ujian, musibah, allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang terkena musibah, ujian, masalah, dia kembalikan, yakin bahwa apa yang terjadi ini semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ini resep yang pertama. Banyak kita salah bahwa innalillahi itu dipakai untuk orang meninggal. Bukan. Innalillahi itu disebut ketika apa saja yang terjadi menimpa kita, entah itu kecelakaan, meninggal. Salah satunya meninggal, karena meninggal itu salah bagian daripada musibah. Itu apa kerugian yang menimpa kita? Yakinkan bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Setelah itu, tahan, ambil air wudhu, lalu sholat. Ini yang kedua. Setelah sabar, sholat. Mengapa sholat? Sholat itulah fasilitas kita untuk bertemu dengan Allah. Sholat inilah doa yang terlengkap. Di dalam sholat ada takbir. Dalam sholat ada ruku. Dalam sholat ada sujud. Dalam sholat ada bacaan iftitah, bacaan Fatihah Ummul Quran. Dalam sholat kita bersyahadat, kita bersolawat, kita berdoa. Begitu lengkapnya sholat. Makanya setelah sabar, sholat. Inilah, cuma kita jarang gunakan fasilitas ini. Padahal ini yang Allah, ketika ada masalah, sabar, sholat, sabar, sholat, sabar, sholat. Dahsyatnya sholat ini. Namun teman-teman sekalian, seringkali ada orang yang menyebut bertanya bahwa mengapa sih ada orang yang masih susah hidupnya tapi dia sholat, ataukah masih sering berbuat maksiat padahal dia sholat, ataukah dia stres ketika menghadapi masalah padahal dia sholat. Ingat ayat yang saya sebutkan tadi, wasna'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi ketika ada masalah, sabar, sholat. Namun salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, makanya kita tidak diminta oleh Allah untuk asal sholat saja, tapi bagaimana kita sholat dengan khusyuk. Selanjutnya, bagaimana dengan sholat dengan khusyuk? Pertama, kita harus ada target. Sebelum mau sholat, kita harus targetkan bahwa sholat saya ini harus khusyuk, harus diterima oleh Allah. Tenang ketika berdiri sebelum takbir, tenangkan diri. Saya sholat subuh 2 rakaat, saya sholat zuhur 4 rakaat. Bayangkan 4 rakaat, bayangkan 2 rakaat itu. Tenangkan diri bahwa sholat saya harus khusyuk. Insya Allah kalau khusyuk pasti diterima oleh Allah.
Itu dulu target. Jangan asal-asal Pak ya. Ketika ada orang selesai berwudu masuk masjid langsung angkat tangan. Tenangkan dulu diri. Buang segala aktivitas di luar. Buang aktivitas duniawi, buang aktivitas kantor. Fokus menghadap Allah. Setelah itu, ketika resep untuk sholat khusyuk, setelah tujuannya adalah pahami bacaannya. Apa yang kita sebut doa kita maknanya apa, ruku kita maknanya apa, ketika sujud artinya bacaan kita artinya apa, pahami artinya apa. Dahsyatnya sulit kita untuk khusyuk kalau kita tidak pahami makna daripada sholat itu. Mulainya bayangkan Pak ya, dalam sholat ada namanya duduk di antara dua sujud. Kita di situ minta Rabbi ghafir, ampuni aku ya Allah, warhamni, sayangi aku ya Allah, wajburni, cukupkan kekuranganku ya Allah, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, berikan aku rezeki, wahdini, wa'afini, wa'fu anni, sehatkan dan ampuni aku ya Allah. Bayangkan maknanya daripada sholat itu dahsyat. Kemudian setelah itu yang ketiga, tumanina. Tumanina itu ada sejenak, diam sejenak. Jangan terburu-buru dalam sholat Pak. Nikmati sholat itu. Ibaratnya kalau ada orang minta ke kita, atau misalnya ada istri kita meminta kepada kita, saya mau beli make up, tapi cara penyampaiannya itu sangat cepat. Apakah kita senang kalau seperti itu? Begitulah ketika kita sholat. Allah tidak ingin kita terburu-buru. Allah ingin kita menikmati setiap gerakan, setiap bacaannya. Karena sholat itu komunikasi kita, dialog kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, resep agar sholat kita khusyuk, yaitu TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Tepat waktu, harus tepat waktu Pak. Selama kita lakukan segala aktivitas, telat pasti masalah. Telat ke sekolah masalah, telat ke kantor masalah. Makanya sholatnya juga harus tepat waktu Pak. Ke kantor saja kalau telat masalah, ke sekolah saja kalau telat masalah, apalagi sholat. Kemudian berjemaah, latih diri untuk berjemaah. 27 derajat lebih baik di masjid dibandingkan di rumah. Kemudian sholat di masjid. Nah, inilah teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, bahwasanya dalam menghadapi masalah kuncinya adalah sabar, sholat dengan khusyuk, yakinkan bahwa Allah selalu bersama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.